sudah hadir di Zoom kali ini. Saya Francisca, tim dari Hidup Ceria, dan juga bersama sahabat saya Arum. Halo, Yes, hari ini kita akan memberikan free gift holiday season dan New Year's. Yes, oke. Hari ini kita mau sharing dikit tentang kehidupan kita setelah mengenal access consciousness dan goals-nya. Iya, oke. Nah, pas ketika kita terbetik untuk memberikan gift ini, Arum tuh sempat nanya, Siska apa ya tema kita kali ini? Tiba-tiba langsung pop up, oh ya, I finally found. Harusnya lagunya I finally found someone, tapi kita lebih spesifik, I finally found me. Saya akhirnya menemukan aku sebagai seorang Siska, aku sebagai seorang Arum. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita di sini. Halo Mbak Yolanda, Mbak Santi, Pak Samuel di Semarang, Mas Radit, Teh Alaika, Leslie, Didi Usa, Kakak Yuli, Mbak Artiningsi, Mas Dodi, Mbak Eklesiatri di Klaten. Halo Kakak Ninta. Iya malam. Kakak Ninta. Halo. Kakak Angelisa Gita sama Priyanka. Hai Priyanka. Halo. Iya. Ini katanya mikrofon aku tuh agak. Iya, timbul tenggelam. Tenggelam. Agak dideketin. Ya? Boleh. Apa aku copot aja? Kau gini better. Ini better. Okay. Yes, oke. Nah, ini kita mau sharing tentang I finally found me, tapi nggak menutup kemungkinan ya Teh Harum ini untuk teman-teman yang ingin berkontribusi juga, ingin menceritakan titik balik kehidupannya ketika sudah menemukan akses tools. Ya. Dipersilahkan. Benar banget. Mungkin sebelumnya kita kasih tahu dulu kali ya, yes, ke teman-teman yang lain. Mungkin nanti kita akan ada sedikit sedikit bukan acara, apa sih namanya? Mungkin teman-teman mau mempersiapkan sebuah pulpen dan kertas gitu untuk nanti kita melakukan sebuah apa sih namanya ya sis ini tuh? Iya, nanti ada yang nulis-nulis dikit lah. Jadi saya itu bu guru, jadi biasanya bu guru itu ngasih kerjaan. Baik Bu Guru. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman kalau mau ambil dulu pulpen dan pensil ya. Aku juga. Pulpen dan kertas, pensil dan kertas. Oh iya, pulpen dan pensil. Pulpen dan kertas. Oke. Oke. Sepertinya sudah semua. Oke, kita mulai Tarum. Ayo. Ya. Aku ingin itu ya sharing tentang bagaimana sih aku menemukan diriku. Jadi banyak sekali perubahan dari diriku itu. Aku tuh beda banget dengan diriku yang dulu. Diriku yang dulu itu ya, wrongness of me-nya tuh gede banget. Apa-apa dijadiin salahku. Dan kemudian nggak berani tampil sama sekali. Jangan harap aku bisa ngomong di depan kayak gini. Nah, banyak banget limitasi dan judgmental lebih ke diriku bukan ke orang lain. Nah, ketika aku bertemu dengan akses, banyak sekali tools yang bisa aku pakai, dan akhirnya aku memilih untuk keluar dari situ, dan it feels so expanding, it feels so powerful dan very contributing to my life. Yes. Kalau Teh Harum gimana Teh? Kalau aku pertama kali kenal akses tuh dari pencarian di IG.
waktu itu lagi nyari stress management Bandung hashtag ya, terus tiba-tiba ketemulah, oh apa nih akses bars gitu kan, wah kayaknya itu tuh udah kayak apa ya, kayak ketarik banget untuk wah nyari tahu, untuk nyoba gitu. Terus dilalah nggak berapa lama dari aku pencarian itu ternyata dapat waktu kalau nggak salah acaranya Suicide Awareness Day. Nah, dapat akhirnya aku nyobain 20 menit kalau nggak salah waktu itu di luar. Nah, ternyata abis itu aku ngerasa so much better gitu. Aku tuh dalam kondisi yang depresi dan suicidal gitu. Jadi bener-bener ngerasa banget titik poin pertama masuknya tuh dari akses. Nah, setelah itu kehidupan aku tuh banyak berubah, gimana pikirannya tetap ada ya untuk kayak aku pengen mati aja, aku pokoknya drama banget deh gitu. Masih pain, suffering, and gory banget gitu. Terus tiba-tiba setelah practice tools ini sehari-hari gitu, ini benar-benar ngerubah banget hidup aku gitu. Yang tadinya tuh I don't know, nggak ngerti lagi apa sih bahagia tuh gitu ya. Sekarang tuh yang benar-benar is banget gitu. Dan salah satu yang menjadi kemudahan di dalam hidup aku saat ini itu adalah money flow aku tuh lebih bagus. Karena mungkin kita berangkatnya dari joyful gitu ya. Jadi disitulah aku benar-benar kayak wow, ini tools akses works banget gitu untuk aku. Dan di satu sisi selain perubahan di dalam diri, perubahan di luar diri aku juga ada gitu ya, dari segi terutama segi keuangan sih. Beberapa bulan ini tuh benar-benar yang wah gitu. Sorry Ternyata Arum, aku suaranya kurang dekat sama mic ya. Jadi oh hilang. oke. Sorry. Oke. Jadi tadi sampai mana ya? Aku lupa. Jadi untuk perubahan di luar diri aku pun ini benar-benar membawa aku tuh ke apa ya? Mungkin kalau dibilang level up, aku bisa level up lah gitu dari seorang ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan apa-apa gitu, terus tiba-tiba sekarang aku bisa create, aku bisa enjoying life, aku bisa berkarya gitu deh, which is itu untuk aku gratitude banget bisa kayak gini. Yes, thank you. Ada teman-teman nggak yang mau sharing tentang perubahan hidupnya setelah akses? Membuka sharing nih. Yes. Silakan, Teh Arum, Teh Alaika. Do you want to say something? Halo semua, selamat malam. Malam. Iya, ya nggak banyak mungkin ya yang ingin aku share, cuman mengenal akses. Jadi sebelumnya tuh seperjalanan dengan Dr. David yang kita ingin coba untuk berubah lah ya, mulai dengan TRT, kemudian akhirnya mengenal akses, dan juga di saat yang bersamaan itu aku mengenal yang namanya Law of Attraction. Nah, dan karena aku mencoba untuk terbuka, jadi nggak cuma belajar akses, tapi juga aku coba tetap belajar si Law of Attraction itu dari Master Sri Arskasana. Nah, kemudian ini dua-duanya ternyata bisa dipaduin, kayak misalnya energy pool, kita bisa padukan dengan visualization. Jadi itu benar-benar bikin banyak perubahan sih di aku. Kemudian ditambah dengan tool-toolsnya akses, terutama tuh yang Who Does This Belong To itu tuh benar-benar ngebantu aku untuk mengontrol diri. Terkadang aku orangnya reaktif, terus terang sangat pemarah dulunya. Tapi di 2018 itu mulai mengenal si Access Consciousness, mulai dengan di bars,
Nah, mungkin kontribusi dari bars ini ya yang mulai mengurai, jadi dia nggak bagi aku ya yang aku rasain tuh nggak cuma mengurai stres, kan kita tahu bahwa bars ini adalah tools jitu pengurai stres kan. Nah, tapi bagi aku tuh nggak cuma mengurai stres, tapi juga mereda dan menata kembali reaksi emosi gitu loh. Nah, nggak entah lah ya kalau bagi yang lain, tapi yang aku tangkap makin ke sini ketika dilihat lagi, kalau jadi ibarat tangga aku tuh udah di tangga ke-7 mungkin atau ke-9, dan ketika lihat lagi di tangga 1 tuh, oh my God, aku tuh kayak gitu dulunya ya gitu loh. Itu tuh udah berubah banget loh, pemarah, bahkan dulu aku begitu gampangnya merusak barang. Tapi yang aku salut tuh aku kalaupun merusak barang masih pilih-pilih yang murah yang aku bisa beli segera lagi. Jadi kayak gantungan baju juga itu aku suka patah-patahin sampai kecil-kecil banget untuk rilis emosi kan. Nah, kemudian si bars ini ngebantu kayaknya mengurai pelan-pelan stres itu. Dan bars pertama adalah dari Dokter David yang cara mengundangnya juga, kamu ada waktu nggak ke sini dong? Aku ada tools baru nih, kata dia. Oh oke, besok ya. Dan aku datang ujuk-ujuk, nggak dijelasin apa itu bars. Pokoknya kamu terima aja dan aku tidur di bars. Kemudian ini apa sih dok? Dan cuma dikasih link. Biasa dokter tuh kalau ke aku suruh belajar sendiri, kasih link, baca deh gitu kan. Ya udah, so thank you so much dok. Perkenalan awalnya begitu dan kemudian ya itu akses tool-tools berikutnya selain dari Who Does This Belong To dan beberapa tools lain, kemudian secara energy works kayak bars, kemudian facelift, kemudian body process, itu tuh nggak cuma ngebantu secara fisik, tapi betul-betul menata emosionalku. Jadi if you see who I am now, udah di tangga ke-9, aku berani bilang aku sudah di tangga ke-9 dan ketika lihat di tangga pertama tuh, aduh, gue memalukan banget dulu gitu loh. Jadi I'm proud of that. Itu aja sih, sis. Wow, keren. Iya, itu Ya, aja sementara. ya. Thank Tos, you untuk kesempatannya. thank you Tel. Tos, dulu sama saya juga pemarah banget teh. Dikit-dikit marah dan itu pemikir berat ya. Jadi apa-apa juga selalu disalahinnya ke aku, ke aku, ke aku. Nah, dengan tools dari bars ini, tools dari akses ini memang sangat banyak membantu. Nah, salah satu tools yang bukan tools sih, salah satu sudut pandang yang menarik adalah yang saya dapatkan bagaimana itu bisa mengubah akhirnya menemukan diri saya sejatinya adalah menyadari bahwa saya itu infinite being. Infinite being, seorang yang diciptakan sesuai citra ilahi. Itu tuh sering banget kedengar ada di khotbah ya sebenarnya. Saya Kristiani dan itu sering banget terdengar di khotbah, cuma maknanya ya lewat aja. Apa itu infinite being? Apa itu citra ilahi? Nah, baru di sini saya mengerti bahwa ya citra ilahi itu diciptakan sesuai citra Allah. Citra Allah yang bagaimana? Citra Allah yang everything is possible if you choose to. Yes. Yes, Teh mau nambahin nggak? Salah satu juga mungkin yang aku pengen share ya di akses consciousness tools ini adalah aku tuh jadi menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah hadiah di muka bumi ini. Itu tuh yang benar-benar kayak pertama kali aku menyadari itu tuh kayak shocking karena aku selalu merasa bahwa aku tuh nothing gitu loh. Dan diajarinnya juga begitu, kita tuh nothing gitu. Padahal kalau kita mau menyadari lagi, walaupun kita hanya orang bilang mungkin setitik debu gitu ya, tapi setitik itu juga berarti, itu juga hadiah gitu loh. Keberadaan kita di alam semesta ini juga sebenarnya hadiah gitu. Dan bagaimana kalau misalnya kita menyadari bahwa kita sebagai sebuah hadiah di realita ini, kita bisa menjadi, kalau kata dokter, menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Gitu.
and it's so beautiful ya. Dan Bener banget gitu Pak, waktu pertama kali nyadarin itu ya, kayak, oh my God gitu. Ternyata kita tuh seberharga itu ya, karena honestly aku nggak pernah berpikir bahwa gue tuh berharga. Gitu. Walaupun mungkin apa ya, ada masa-masa di mana aku ngerasa ya it's okay gitu, it's okay kayak gini tuh nggak apa-apa. Tapi di satu sisi ternyata pada saat kita menyadari bahwa oh ternyata aku juga give ya gitu, aku juga give, itu tuh membuat semuanya tuh jadi lebih apa ya, lebih bermakna gitu. Iya. Yang tadinya kita ngerasa bukan apa-apa, terus kalau kita nggak ngelakuin apa-apa juga, kalau kita nggak create, kalau kita diem aja, kalau kita istilahnya apa ya, nunut-nunut aja sama jalan hidup kita yang sebenarnya kita nggak create juga. Itu tuh ngerasa baik-baik aja gitu loh. Padahal as a gift kita akan menyadari bahwa so much potensi gitu yang belum kita gali, begitu banyak ability yang belum kita gali, begitu banyak anugerah yang belum kita sadari gitu, sehingga pada saat menyadari itu tuh yang wow gitu. yes, yes, wow, seru. Ada lagi nggak yang mau sharing? Yang dari Semarang, Pak Adi, Pak Radit, monggo. Masih di mute Pak Adi, Pak Sam. Malam semua. Malam Pak Adi. Oh iya. Setelah saya belajar di Akses banyak sekali sih perubahannya dari sudut pandang yang selama ini mungkin banyak masih terlalu kaku, terpaku dengan hasil. Tapi di sini jadi lebih enjoy, menikmati hidup, lebih hidup. Jadi lebih happy ya, kita jalaninya jadi lebih mudah. Istilahnya kemudahan-kemudahan tuh bisa datang dengan sendiri tanpa kita sadari, baik yang disadari maupun enggak, itu bisa datang dengan sendiri. Dan itu dulu rasanya kalau nggak sesuai harapan kan kita kecewa ya. Tapi di sini menariknya, wow, ketika ini nggak sesuai harapan atau nggak sesuai tujuan kita, apalagi yang bisa kita create ya dari kondisi-kondisi begini. Apalagi kayak possibility yang bisa kita ciptakan ke depannya. Akhirnya perjalanannya jadi lebih, ya enjoy aja, nikmatin aja perjalanan, dan kita bikin asik aja di situ. Terima kasih. Wow, keren. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan kah? Mbak Yasinta? Ya, kalian mau cerita juga deh. Ini pertama kalinya tahu akses bar dan pengalaman saya gimana. Tapi cuma sekali saya ikut coba akses barnya. Jadi teman baik saya nih Priyanka tuh dia waktu ke saya, Mbak mau coba nggak namanya akses bar gitu. Dia pengen tahu gimana reaksinya ke saya karena dia bilang dia pengen tahu kan saya praktisi meditasi kesehatan. Jadi dia pengen tahu gimana kalau diterapin ke saya gitu. Jadi karena dia juga bilang ini untuk apa masuk ke kondisi meditatif bagus gitu kan. Terus oh ya saya tertarik mau deh gitu. Terus saya cobalah gitu kan. Nah begitu saya tanya ngapain nih gitu kan. Oh iya dia tidak ini tidur terus dipegang kepalanya gitu kan. Nah, terus begitu dipegang titik yang ini, saya langsung ngerasa sensasinya itu langsung kerasa di badan gitu kan. Karena saya praktisi meditasi, jadi saya langsung kayak posisi meditatif. Oh ini saya rasain di badan saya, oh rasanya nih, oh ini fear ya. Oh iya ini lagi dipegang titik fear-nya, terus yang ini, oh ini kok titiknya ini kok saya ngerasain happy banget. Oh iya ini titik apa sih yang creativity and create money apa gitu ya. Terus apa hubungannya sama money? Ya kalau happy ya hubungannya ke create money. Oh iya ya gitu. Karena jadi banyak memori bagus tuh banyak kan dia tentang meditasi karena saya senang meditasi. Terus yang aging blocker di sini saya nggak ngerasain ada saya tenang tapi lancar semua. Terus Pak yuk kita create yuk gitu. Terus ya udah saya pikir create tuh oh mungkin tentang happy life ya, mungkin impian saya tuh kan ketika semua hambatan di dalam hidup tuh udah
hilang. Jadi kan masalah saya kan yang problemnya kan kalau misalnya saya menginginkan untuk diri sendiri saya tuh agak menciptakannya susah, tapi kalau untuk kebaikan orang kok lebih cepet gitu. Nah, tapi tuh kalau meditasi mungkin saya cepet banget create-nya, karena saya pikir nih kan meditasi itu bukan buat diri saya sendiri, saya juga untuk semua makhluk kan. Jadi untuk manifestasinya cepet, tapi buat diri saya sendiri kok susah gitu akhirnya. Ya create kali mungkin bisa apa di bayangan saya visualisasi mungkin akan tercipta kehidupan yang mungkin makmur terus dengan good relationship segala macam. Tetap begitu dicoba yang keluar bukan ya nggak ada hubungannya sama yang saya pengen. Saya cuma ngelihat jadi apa gambarannya tuh ada kayak titik-titik emas 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 terus saya yang saya lihat tuh seorang yang saya hormati yaitu guru meditasi saya sedang kayak mungkin dia sedang konsol atau mendoakan sepertinya umat yang dia laki-laki sepertinya gitu dan dia menghadap ke membelakangi saya jadi saya tahu kalau dia tuh sedang I don't know blessing or something. Dan saya yang saya rasakan tuh solar plexus saya tuh lebih aktif dan saya ngerasa happy dan ya, respect terhadap beliau gitu. Dan saya bingung kenapa yang muncul kok dia gitu kan. Tapi saya happy gitu lah. Cuma saya nggak tahu what the meaning of it gitu. Terus setelah selesai, terus saya ngerasa oh bagus ya ini akses baru sih. Buat saya tuh kayak menemukan oh saya happiness-nya di mana gitu kan, problem fear saya di mana gitu. Tapi saya belum tahu yang create-nya ini misteri buat saya. Untuk create-nya itu kenapa muncul visual itu dan nanti untuk the next-nya apalagi yang mesti saya siapkan ya kalau saya mau ikut terapi bar lagi gitu. Terapi akses bar lagi gitu. Apakah saya harus nemu spesifik goal-nya atau gimana gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin yang itu yang masalah yang kok saya munculnya creation ini kok itu kedua untuk next step-nya tuh gimana ya kan saya baru coba sekali tapi saya pengen jadi pengen ini lagi sih apa curious gitu tentang akses bar dan semua yang berkaitan gitu makanya saya tertarik saya ikut lagi mau tanya lagi gitu. Mungkin kalau bisa kasih input masukan gitu problem ya itu ya problemnya kebanyakan saya untuk misalnya kebahagiaan atau happiness atau goal pribadi itu kok agak sulit ya mewujudkannya kayak relationship sama money itu kok susah. Tapi kalau buat kepentingan orang lain tuh wah, cepat sekali gitu atau meditasi itu cepat sekali gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih kesempatannya. Oke, thank you Iya. Mbak Yasinta buat pertanyaannya. Dokter ingin menanggapi? Siapa? Teh Harum? Oke, thank you. Barusan pas kayak Sinta cerita nih, aku langsung expand. Asik banget energinya. Nah, kalau diakses itu kita ada tools questions biasanya ya. Questions ini biasanya kita lantarin untuk ngebuka kesadaran kita dan habis itu kita clearing untuk menghapus semua sisa energi yang muncul gitu. So, untuk kayak Sinta, mungkin pertanyaannya ini, truth, apakah ada proyeksi, ekspektasi, penolakan, separasi, dan judgment pada saat melakukan creation untuk diri sendiri ini? Itu dulu pertanyaan. Oh, sekarang jawab. Yes. Judgment. Pada saat mau create tuh, apakah ekspektasinya besar? Apakah ada projection tuh gini, mungkin salah satu contohnya projection tuh aku pengen seperti dia. Jadi itu ada mimikrinya juga di situ. Atau ada rejection of money itu juga bisa berupa banyak macam hal. Gitu. Salah satunya adalah membatalkan apa yang mau kita create.
Jadi pertanyaannya tadi gimana? Truth, apakah ada projection, expectation, rejections, separation, dan judgment pada saat mau create untuk diri sendiri? Nggak usah mikir, just spontan Oh iya, aja, yes and no. yang buat waktu mau It's okay. waktu create-nya saya pikir itu visualnya tadinya saya, tapi nggak tahu bukan. Jadi kayak jadi mungkin ada kayak rasa takut mencipta kali ya, jangan-jangan. Ada apa? Maaf. Fear for create for my own Oke, fear. Truth, maybe. Tapi apa kalau fear? ya, waktu muncul itunya visualnya kayak kok itu gitu. Jadi nggak nyangka sama sekali kalau itu gambaran yang muncul itu. Oke, jawab dulu tadi pertanyaan pertama ya. Ada ekspektasi atau penolakan untuk create? Ekspektasi pengen itu. Ada. Pengen, maksudnya aku pengen ini. Tadinya ya. Ada. Ya kayaknya. Jadi waktu di create kayaknya. Julian, will you destroy and create it all, please? Yes. Will you destroy And uncreate it all, please? Ya. Karena itu adalah limitasi. Kalau misalnya kita ekspektasi, ini kita ekspektasi dapat 10. Tapi kalau misalnya create itu, mungkin kita bisa dapat 20, bisa dapat 50, bisa dapat 100. So, kalau diakses, biasanya kita destroy and create semua ekspektasi dulu sebelum kita mau create sesuatu, atau kita misalnya malah kalau kita menginginkan sesuatu kita balik I don't want jadinya gitu. Misalnya kita pengen uang nih, kita balik I don't want money gitu. So jadi kalau semua pengen proyeksi, separasi, judgment, dan penolakan untuk create untuk diri sendiri, semuanya itu maukah, bersediakah dicabut, batalkan, hancurkan sekarang juga? Yes. Oke, retron beberapa pop-up financial voice prophets and beyond. Itu namanya the clearing statement. Kalau diakses itu fungsinya adalah mungkin kalau kita bilang untuk nyapu semua energi yang tadi muncul. Pada saat ada pertanyaan, itu kan ada energi yang muncul nih. Benar nggak nih ada rejection? Muncul kan energi rejection-nya. Nah, pada saat energi rejection itu muncul, destroy and create, semuanya disapu pakai right, wrong, good, bad, pop, orange, voice, perfect, and beyond. Gitu. Itu namanya the clearing statement. Bisa dilihat di theclearingstatement.com. Oh, oke. Aku cari. Itu mungkin penasaran ya, yang I don't want money ya. Penasaran nggak? Iya. Nah, kenapa sih kalau di kita tuh dibalik gitu ya? Karena energi want itu energinya adalah energi lack of. Kalau kita pengen sesuatu artinya kita punya nggak? Oh, enggak berarti. So, kita bilang I don't Tawanya want sambil mandi. uang. Kalau kita pengen uang, artinya kita udah punya banyak. Gitu. Oke. Of itu kita istilahnya apa ya? Kita putar balik gitu. Ada lagi yang mau tanya? Aku mau tambahinnya, Teh. Jadi sebenarnya ketika kita meminta sesuatu untuk orang lain kok bisa, untuk diri kita nggak bisa, itu pertanyaannya adalah sebenarnya energi yang dipancarkan itu sama. Tapi ketika kita tidak termanifestasi untuk kita, jangan-jangan bloknya itu adalah ada di kita. Ya. So, coba apakah Mbak Yasinta ya? Mbak Yasinta merasa bersalah ketika menerima berkat itu? Berkat, oh iya. Ya, cek
Yes or no? Yes. Mbak Yasinta merasa tidak pantas. Tidak pantas. Ya. Yes, Iya. Atau Maybe, merasa ya. bersalah, orang lain lebih penting dibandingkan aku. Ya. Ya. Kayaknya I feel worthy if everyone else is happy. Ya. Jadi kalau ya orang lain yang bahagia duluan, kayaknya aku merasa lebih berharga gitu. Yes. Semua itu maukah dicabut, batalkan, dan hancurkan? Yes. Yes. Kata rambut dan pokok short voice prophets and beyonds. Nah, ini juga ketika menggali area receiving itu juga saya cukup lama ya, sampai bertanya-tanya what is receiving about. Dan ya dengan berjalannya waktu akhirnya aku kenal, oh ini receiving. Jadi apabila ada energi yang stuck yang nggak bisa termanifestasi, cek apakah kita benar-benar receiving, apakah kita benar-benar minta, apakah kita bersedia menerima. Yes. Ya, kadang ya itu perasaan bersalah ketika menerima itu membuat kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, kita sudah pilih. Nah itu harus diberesin. Itu ya pakai akses bar lagi gitu nanti. Yes. Jadi kita ada akses bars itu fungsinya untuk mendelete semua point of view yang sudah tidak berguna. Kemudian ada juga body process, itu juga keren banget. Itu juga sangat membantu sih. Dokter mau tambahin nggak? Dokter diam 1000 bahasa. Mungkin gini, tadi yang tentang berbeda. So, infinite being, apakah kita perlu untuk bermanfaat? Ngerasa perlu untuk bermanfaat? Untuk nggak kedengaran tadi. As an infinite being, sebagai makhluk Tuhan yang ada citra ilahi di dalamnya, terus apakah kita butuh untuk bermanfaat? Atau kita seperti kita aja? Kita seperti ini tuh sudah menjadi, apakah kita butuh untuk bermanfaat? Butuh. Aku ngerasa matahari merasa dirinya bermanfaat atau dia hanya shine aja? Kalau malam hari? Matahari. Oh, dia bermanfaat terus-terusan. Kalau diri Mbak Yasinta ini adalah matahari. Apakah, do you need to feel or just be you? Oh iya ya. Ini aku kayak matahari ya. Just being me. Yeah. Yes, maybe I feel worthy if I beneficial with others. Ini juga sih for covering the guilt or being useless or apa gitu ya. Yes sih. Semuanya itu dikatakan jutaan kali. Walaupun udah berapa orang ratusan yang bilang, oh iya makasih, tetap aja gitu kan. Iya. Mbak Arum suaranya putus-putus. Iya, Maksudnya? aku sinyalnya, aduh. Maafkan ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah menjawab Mbak Yasinta? Yeah. Thank you for your questions. Keren banget, keren. Makasih. Ya. Ini banyak banget fasilitator di sini, fasilitator bar, ada Teh Arum, ada Ciolanda, ada Ninta, siapa lagi nih? Ada Dokter David. Silahkan kalau mau ambil kelas bar, jadi praktisioner, silahkan. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, you're welcome. Oke, the next itu yang pengalamanku ya, yang mengubah aku akhirnya memilih diriku adalah asking questions. Tadi banyak banget Mas Samuel Adi juga asking questions. Itu tuh
begini, ketika kita asking questions, kita tuh membuka banyak banget possibilities. Kita nggak stuck pada conclusion, atau misalnya gini deh, jalanan macet. Wah, macet nih. Itu berarti kita menciptakan conclusion. Tapi ketika kita asking questions, maksudnya kita ada nggak ya alternatif lain yang bisa aku cari supaya aku terbebas dari kemacetan ini. Nah, itu adalah membuka possibilities. Nah, itu juga aku praktekkan tiap hari walaupun masih bolong-bolong, tapi banyak banget yang aku sudah bertanya untuk segala hal. Ketika bertanya, banyak banget possibilities yang muncul. Dan dari possibilities itu aku akan memilih yang A, yang B, yang C. Ya kan? Teh Haru, silakan. Ya. Ngomong-ngomong soal opening possibilities, apa open possibilities? Tadi hari ini banget aku tuh dapat postingan di IG. Jadi apa sih bedanya kesempatan sama possibility gitu. Nah, di situ tuh dijelasin bahwa kalau kesempatan tuh ada energi di mana kita, aduh, aku nggak bakalan dapat kesempatan ini lagi. Jadi seolah-olah dia nggak bakalan datang lagi. Tapi kalau untuk possibilities, di situ energinya adalah di mana kita terus create dan create greater. So, pada saat kita ngomongin possibilities, kita juga ngomongin di mana kita create lagi nih, gitu. Apa sih yang mau kita create? Dan apa sih yang bisa kita create untuk greater life, untuk untuk have so much fun, di mana kita benar-benar yang just be a joyful being gitu. Jadi perbedaannya itu ya hari ini tuh dapat banget masalah kesempatan dan possibilities gitu. Mungkin teman-teman ada yang baru nyadar juga kayak aku gitu ya, bahwa oh iya ya gitu, ternyata peluang atau kesempatan dan possibility itu energinya jauh berbeda gitu. Dimana kesempatan itu kita kan, udah nih ada kesempatan kapan lagi gini gitu kan. Ternyata kesempatan itu tuh limitasi gitu loh. Tapi pada saat kita switch itu untuk jadi possibilities, dimana kita bisa bertanya what else is possible now gitu. Itu jadi sesuatu yang limitless gitu, dan bisa jadi sesuatu yang benar-benar membesar lagi kayak bola salju. Yes. Ada pertanyaan nggak? Ya. Pertanyaan, questions? No? Oke, lanjut. Next adalah satu hal yang bikin saya berubah adalah gratitude. Jadi di awal itu dokter kasih aku tantangan, kasih kami semua, Deng, bukan cuma aku, adalah gratitude, 10 gratitude tiap hari dan harus berbeda. Apa sih fungsinya gratitude ini? Gratitude itu kita otomatis fokusnya pada yang sesuatu yang kita bukan positif ya. Something that we can thankful for. Ya. And then manifestasi dari pikiran itu ada apa yang terjadi di luar sana adalah manifestasi dari pikiran kita. Ketika kita fokus pada sesuatu yang kita bisa thankful for, itu akan termanifestasi lebih banyak lagi. Bahasanya apa ya, Dok? Bahasa kerennya itu apa ya, Dok? Kontribusi bukan? Lebih cenderung ke generate create institusi. Nah, Oh, ya. Dok, bisa cerita dikit nggak gratitude itu gimana, Dok? Kayak cerita ya. Ini aja, Dok. Only this. Ya, jadi gimana ya? Kalau kita mau bicara tentang gratitude itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu bersyukur, tapi energetically bukan dari mulut,
dan betul-betul bersyukur dengan seluruh tubuh, fisikmu, dan energimu, di mana badanmu itu akan kerasa banget yang namanya expanding. Dan kita tuh sering kali ngedapetin ini pada saat kamu betul-betul pengen punya anak dan kamu nunggu lahiran dan kamu lihat bayimu lahir dan kamu gendong bayimu yang pertama. Biasanya energy of gratitude itu muncul secara alamiah pada saat kamu ngedapetin sesuatu yang betul-betul kamu inginkan dan kamu bersyukur banget dan badanmu langsung ngembang sekali seakan-akan kayak you are the blessed father or mother in the world. Duniamu seakan-akan kayak expanding banget dan kamu nyatu dengan Tuhanmu, kamu nyatu dengan semestamu, dan seakan-akan kayak segala-galanya ada di dalam kamu. Tapi ini energi yang dilatih. Ini bukan energi yang didapat. Jadi pada saat kita tidak terbiasa untuk bilang terima kasih, dan kamu diminta untuk latihan gratitude, maka kamu akan latihan gratitude dari energi yang paling bawah. Yang mana cuman sekedar, terima kasih ya aku punya tangan, terima kasih ya aku punya bibir, terima kasih ya aku punya kuping misalnya. Tapi karena kamu terbiasa untuk bilang thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, dan bersyukur, dan bersyukur, dan bersyukur, suatu saat nanti, kamu akan menyadari lebih dari rasa syukur yang cuma di mulut doang dan yang cuma di pikiran doang. Nah, ini yang kita challenge dengan bagaimana bila challenge-mu adalah 365 hari dengan 10 rasa syukur setiap hari yang kamu bisa gali. Entah mau galinya kayak gimana itu mau urusanmu. Pokoknya 10 nggak boleh diulang selama 1 tahun penuh. Dan kamu akan nyadar tentang energi gratitude rata-rata di bulan 10, 11, atau 12. Suddenly kamu bisa kontak dengan Tuhan, suddenly kamu bisa komunion dengan Tuhan, dan suddenly kamu bersyukur tentang sesuatu yang ada di dalam hidupmu yang selama ini kamu nggak notice. Which is your body. Karena badanmu itu hadiah yang terindah yang 1 miliar being di tempat kita ini pengen banget punya badanmu. Ada ribuan entitas di sekitar kita yang sangat pengen punya kebahagiaan badan manusia. Dan kita yang punya badan manusia, nggak ngerti cara pakainya, dirusak-rusak, dihina, dijelek-jelekin, lihat kaca dicibir-cibir, terus disebel-sebelin, terus dihancur-hancurin. Jadi bagaimana bila sekedar bersyukur yang dilatih akan mampu membawa kamu kecapai ke energi yang bersyukur. Karena bersyukur itu secara energi kalau kita lihat dari kristal air, bentuknya kristal air gratitude, kalau kamu lihat di Miracle of Water, bentuknya kristal air gratitude, dan bentuknya simbol dari Metatron, itu sama. Sama-sama berinti 6, sama-sama terdiri dari 20 sekian lingkaran, dan sama-sama terdiri dari 3 lapisan dari internal, middle, dan luar. Dan Metatron adalah salah satu bentuk yang kita sering dengar di dalam kehidupan spiritual kendaraan cahaya. Jadi bagaimana bila bersyukur itu nggak cuma sekedar mulut dan nggak sekedar omdo, aduh aku bersyukur tanganku komplit, aku bersyukur muka aku mulus. Tapi kalau kita nggak latihan, kamu nggak akan pernah capai yang di atas. Sama kayak berenang. Kalau kamu nggak pernah nyemplung kecek-kecek, kamu nggak akan tahu yang namanya ngapung. Dan kamu nggak akan ngerti gimana caranya maju, gimana caranya renang. Nah, bagaimana bila as a simple practice, di masa depan bisa beri kamu beautiful energy yang kamu bisa capai. Karena energi gratitude yang ada di awam, itu belum apa-apanya dengan energi yang dijelaskan di Akses. Energinya Akses tentang gratitude itu gede sekali. Dan bahkan kami pun yang sudah belajar, kami sedang menuju ke sono. So, bagaimana bila nggak ada yang namanya telat, dan nggak ada yang namanya nggak bisa, karena kamu diciptakan sesuai citra ilahi, dan gratitude adalah your main power atau your main energy. Bagaimana bila semuanya bisa, cuman kamu mungkin lupa, atau kamu mungkin nggak terbiasa. Dan ini adalah energi yang dibiasakan. Cukup ya.
Thank you dokter. Akhirnya dokter bersuara. Makasih. Ya, nggak boleh nih harusnya. Teh Arum mau Kan nambahin? pendengar. Teh Arum mau Eh, nambahin? Mungkin pengalaman aku ya. Gitu. Pada saat aku pernah ikut satu kelas di mana kita gratitude selama 30 hari itu nggak salah ya. Gitu. Maksudnya itu awal-awal latihan benar-benar dibimbing, dikeliling segala macam gitu ya. Di situ tuh kebuka banyak hal di mana ternyata banyak juga area-area di mana kita tuh belum mau gratitude, terutama kepada orang-orang yang nyakitin kita lah, istilahnya gitu ya. Padahal mereka kontribusinya sangat besar dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi di situ benar-benar kebuka banget pada saat kita bersyukur bahwa ada orang yang mau berperan sebagai tokoh apa ya, tokoh penjahat mungkin ya kalau di film, antagonis gitu di dalam kehidupan kita tuh, itu juga satu hal yang patut kita syukuri, karena tanpa kontribusi dia mungkin kita tidak berubah gitu, bakalan gini-gini aja. Jadi di situ benar-benar apa ya, terbuka satu apa ya, satu limitasi yang besar pada saat aku ikut kelas itu, di mana akhirnya aku bisa appreciate, wow ini orang tuh strategik banget loh gitu ininya apa ya menyakitinya gitu, dan itu kan butuh effort ya, di mana ternyata dengan dia begitu strategiknya misalnya gitu untuk dia nyakitin kita tuh, ternyata kita tuh dianggap berharga sama dia, dan itu kita jadi gratitude kan, karena kalau kita nggak berharga nggak mungkin sestrategis itu gitu. Itu aja sih, mungkin ini sedikit reminder ya bahwa untuk kontribusi-kontribusi yang rasanya nggak enak pun ya kita perlu untuk gratitude. Yes, thank you. So, pertanyaan refleksi. Apakah kamu gratitude dengan dirimu? Apakah kamu bersyukur dengan musuhmu? Yes. Apakah kamu bersyukur dengan orang yang bersaing dengan kamu? Dokter pernah bilang ya, kalau kamu nggak gratitude dengan bodimu, harganya bisa diserahin berapa? 300 juta ya dok ya? Jualan organ ya? Seluruh body. Berapa miliar? Jual aja koreanya. Kornea itu udah dihargain berapa juta tuh. Satu kornea tuh sekitar 50-an juta per kornea doang. Belum ginjal. Per ginjal doang sekitar 300 juta. 3 ginjal kanan dan ginjal kiri. Belum lagi donor organ yang lainnya. Donor liver, donor jantung. Dan kemudian terakhir yang bisa didonor tuh apa ya? Ada banyak yang kita bisa donor sebetulnya. Jadi kalau kita mau jual badan kita sebelum kita mati, itu hampir 2M lebih loh. Hampir 3M-an kalau nggak salah. Betul. So, masih belum bersyukur, Ci. Oke, sekarang saya kasih tantangan, Ci. Sudah kertas, sudah? Bolpen, sudah? Oke. Dalam waktu 1 menit, berapa gratitude yang bisa kamu tuliskan untuk dirimu ya, bukan orang lain ya. For yourself. Oke. Sudah siap? Yang terbanyak nanti dapat hadiah dari Dr. David. Oke. Mari kita tuliskan berapa banyak sih kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Diri kita ya, nggak di luar. Oke, let's start. 1, 2, 3. Start, Dok.
1 menit. Selesai. Susah apa gampang? Aku dapat 12. Wah, 12. Great. Yang lain? Siapa yang lebih dari 12? Siapa yang kurang dari 5? Ayo. Siapa yang ngeheng? Nggak bisa nulis. Nulisnya kenceng. Nulisnya sembalap ya. Ya, itu lika-liku perjalanan bersyukur tuh emang unik sih. Pada satu titik tuh akhirnya stuck, tapi dengan kita terus menggali akhirnya jadi lancar lagi ya, Dok. Yes. Ya. Jadi kalau kamu belum bersyukur untuk bodimu, untuk kamu, jual aja ke rumah sakit. Oke. Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Oh ya, silakan. Ya, Sinta. Mau sharing, menanya juga sih. Jadi pernah dapat gratitude tuh tapi dari mimpi. Jadi hal yang belum pernah aku punya gitu. Jadi ya aku tuh di mimpiku, aku tuh udah punya family, udah sama, pokoknya ada husband, ada mother-in-law, terus ada one son gitu. Tapi aku nggak lihat mukanya semua, jadi cuman lihat bentuk badannya aja. Tapi aku bersyukur banget tuh. Oh ternyata aku punya family gitu. Jadi rasa bersyukurnya tuh gede banget gitu. Kayak bener-bener real. Terus aku kan kebangun. Tapi rasa bersyukur itu tuh masih ada gitu. Padahal nggak tahu. Itu kan cuma mimpi ya. Tapi rasanya tuh ada gitu. Nah kayak gitu bisa dipakai nggak? Gratitude yang seperti itu. Bisa, Mbak, bisa. Ya. Kalau itu berkontribusi terhadap hidup kita, ya why not gitu. Oh, jadi rasa kebahagiaannya itu ya, vibrasi positifnya itu yang dipakai gitu. Ya. Karena apapun yang berkontribusi dalam hidup kita, untuk kita bisa create greater, untuk kita bisa punya greater life gitu. Kalau misalnya itu memang berkontribusi, ya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Ya. Oke, Oke, kasih. saya nambahin dikit. Bagaimana jika mimpi itu adalah sebenarnya jawaban dari your higher self to something that you are asking. So don't worry. Pesannya adalah so don't worry. Oh iya sih. Yes. Ya mungkin ya. Walaupun belum ketemu sama orangnya. Keep on Iya. asking. Thank you. Kasih. You're welcome. Ada yang Silakan. Arum, putus-putus suaranya, Rum. Iya, internetnya ini nggak stabil, lagi nggak stabil. Oke. Oke. Udah. Kita sebenarnya 1 jam saja. 1 jam saja. Arum masih mau nambahin nggak? Untuk teman-teman yang sudah mengenal akses atau yang belum mengenal akses, yuk kita sama-sama create greater life kita, dan jangan lupa bahwa kita adalah gift di hidup ini, di dunia ini, di semesta ini, sehingga
kita selalu terus-menerus bersyukur atas diri kita, di mana kita mendapatkan kesadaran, di mana kita mendapatkan kontribusi, di mana kita mendapatkan joy moments gitu ya kayaknya. Ya mungkin itu aja, kita sama-sama latihan. Untuk yang udah pernah ikut akses, kita latihan lagi yuk gitu, supaya tools-toolsnya bisa kita pakai tiap hari. Kita makin apa ya istilahnya, makin lancar mungkin ya untuk memakai tools-tools ini di dalam kehidupan kita. Dari aku, bagaimana jika mencintai diri sendiri itu akan menciptakan even greater life that you are willing to have. Jadi kalau aku ya, jadi selama ini tuh aku itu berkelahi dengan diriku. Aku tuh selalu berpandangan bahwa yang lain lebih baik dari aku. Kalau hidupku begini, pasti aku lebih bahagia. Kalau orang tuaku bukan begini, kayaknya hidupku lebih bahagia deh. Dan tanpa aku sadari itu aku tuh menciptakan perang dingin antara aku dan diriku. Dan rasanya tuh nggak enak banget. Dan ketika aku memilih akses, memilih be me, be happy with myself, itu tuh kayak I find myself, I really find myself. Dan aku mengutip kata-katanya si itu ya, siapa si Farida siapa Tami. Dia waktu kemarin nulis di Facebook tuh gini, one of the greatest thing that I choose in my life is loving myself. Jadi satu hal yang paling aku syukuri adalah ketika aku mulai mencintai diriku sendiri. Dan ketika aku mencintai diriku sendiri, itu hidupku lebih expand, lebih joy. Dan dengan joy aku lebih create more. Jadi emang sambungannya tuh seperti itu. Yes. And I do love myself. I will not compare myself to others. Dokter mau nambahin nggak, Dok? Mau ngetes? Nggak usah ngetes. Yuk semuanya ambil bolpennya masing-masing, kita tes ya. Tulis 3 nama orang yang paling kamu sayang. 3 nama orang yang paling kamu sayang. Yuk cepat. Tulis 3 nama orang yang paling kamu sayang. Udah beres semua? It's simple. 3 nama orang yang paling kamu sayang. Kalau kamu nggak sertain dirimu di dalamnya, berarti kamu masih perang dingin sama dirimu sendiri. So please review, please introspeksi. Kalau 3 nama orang kamu tidak sertain dirimu di dalamnya, berarti kamu masih punya perang dingin terhadap dirimu sendiri. Oke? Kalau 3-3-nya aku gimana, Dok? Salah. Sena ya. Salah. Oke. Ada tambahan lagi nggak? Teman-teman, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Saya mau nutupnya dengan lagu ini soalnya. Mari kita berkaraoke bersama. Mau dong ikut karaoke. Sik. Jadi tema kita malam ini kan I finally found someone. I finally found me, itu sebenarnya dari lagu I finally find someone. Nah, di situ menceritakan bagaimana seorang bertemu dengan kekasih hatinya. Nah, di sini mari kita ubah someone to myself. Berapa lama bahwa diri kita tuh pengen disayang, berapa lama diri kita tuh pengen dihargai, and then I finally found me. Oke? Ya, kita nyanyi bersama ya. Yang tahu lagunya seumuran dengan saya berarti. Atau lebih tua. Bentar ya, aku
Share screen. Sambil nyanyi, suara terbaik akan dapat hadiah dari Dr. David. Ketemuan dulu nih dokter. Wah, aku bagian nggak enaknya ya. Yuk, nyanyi yuk. Finally found someone that knocks me off my feet. I finally found the one The one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, "Can I call you sometime?" It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life is just begun. I finally found someone. I finally found someone. Did I keep you waiting? I apologize. Maybe that's fine. I will wait forever just to know you're mine. You know I love your hair. Sure it looks right. I love what you wear. Isn't it too tight? But you're exceptional. I can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. Oh, yeah. My life has just begun. I finally found someone. And whatever I do, it's just got to be you. Ooh, my life has just begun. I finally found someone. Terima kasih semua. Semoga membawa manfaat perbincangan kita malam ini, and love ourselves more and more. Thank you Yes. semua. Thank you so much everyone for joining. Bye. Thank you so much. Foto bareng dulu, sis. Bentar ya, aku foto ya. Buka kamera, pakai bajunya dulu, cepetan. BH, daster buruan, jaket. Tahu aja nih. Aku ngelap dulu air mata. Foto ya. 1, 2, 3. Lagi. Thank you so much everyone. Bye-bye.
Bye-bye.